Sebetulnya kan kalau di asuransi jiwa, karena tipikal produknya itu jangka panjang, maka investasinya juga sifatnya jangka panjang. Potret yang sekarang ini ada kan sifatnya jangka pendek, tidak menentukan hasil investasi dalam katakanlah jangka menengah atau jangka panjang. Namun demikian, teman-teman itu banyak melakukan antisipasi dengan situasi COVID-19 saat ini. Jadi yang tahun kemarin misalnya reksadana penempatannya di sekitar 34%, sekarang tinggal 33. Saham yang tadinya 33%, sekarang tinggal 26%. Suku korporasi dari 6% naik ke 9%. SBN dari 14,8 naik ke 17,8. Jadi memang situasi COVID-19 ini membuat pasar modal cukup drastis jatuhnya. Tapi perkembangan sekarang ini dari 6 bulan belakangan ini peningkatan indeks harga saham gabungan tuh luar biasa. Dari 4 ribuan sampai ke sekarang ke sekitar 5.600-an atau sampai 5.700. Kita berharap ini akan terus mengangkat hasil investasi perusahaan. Turun sih memang hasil investasinya, tapi jangan lupa bahwa ini sifatnya memang hanya sementara. Demikian pendapat kami. Iya Pak Togar, tapi kalau kita mendengar para analis ini mengatakan katanya yang terburuk sudah kita lewati begitu. Apakah ada kemungkinan asuransi jiwa akan menempatkan dananya ke investasi yang mungkin bisa mendatangkan keuntungan lebih besar? Ya itu mungkin saja, tapi kan kita juga harus realize bahwa vaksin itu kan masih dalam situasi yang kabarnya belum pasti. Waktu itu ada sempat sebut di November, lalu mundur ke Desember, lalu ada yang bilang Januari. Saya pikir vaksin itu menjadi tolak ukur yang kuat bagaimana investasi itu bagus hasilnya. Nah, jadi di Q4 ini ya harapannya tetap naik, ya, tapi tetap dengan memperhatikan atau tetap berhati-hati. Karena kalau Indonesia masuk gelombang, saya nggak tahu nih COVID-19 di Indonesia ini gelombang berapa sekarang. Kalau peningkatannya makin tinggi, itu juga akan mempengaruhi investasi di Q4. Oleh karena itu, tetap akan perlu kehati-hatian. Optimisme tetap dijaga, tapi kehati-hatian juga tetap dijaga. Demikian. Baik, asuransi jiwa masih tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Bagaimana dengan asuransi umum? Kita akan ke Pak Dodi. Ya, Mbak Aneta, sumber dari profit perusahaan asuransi itu ada dua. Yang pertama adalah hasil underwriting, yang kedua adalah hasil investasi. Berbeda dengan asuransi jiwa, kalau di asuransi umum karena periode polisnya itu kebanyakan jangka pendek, gitu ya, maka yang menjadi sumber pendapatan itu kebanyakan dari hasil underwriting. Artinya porsi investasi ini bukan menjadi dominan untuk menyumbang profit perusahaan asuransi. Sehingga yang akan lebih difokuskan itu adalah bagaimana bisa mendapatkan hasil underwriting yang bagus dengan melakukan seleksi risiko yang bagus dan prudent underwriting. Nah, terkait dengan investasi di asuransi umum lebih banyak kepada yang kondisinya itu instrumen yang aman, kemudian menghasilkan bagus. Meskipun memang akhirnya nggak bisa maksimal karena menghindari instrumen-instrumen yang jangka panjang. Data yang ada di AUI itu investasi yang ada 31% adalah di deposito. Itu yang paling aman.